Babe, jenguk budak-budak tuh. Jemputnya kan? Kecil. Oke, Mbak Seli kita mulai ya. Oke. Sudah waktu. 3, 2, 1. Sudah waktunya nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Sumsel dan TV. Yuk. Siapa yang datang kali ini? Coba saksikan ya. Oke, standby. 3, 2, 1. Hai, selamat sore pemirsa Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos Tribun TV. Kembali bersama saya Isratna di program Sumsel Virtual Fest 2020. Nah, kalau sekarang ini kan memang kondisinya kita ketahui bersama akan menuju new normal setelah PSBB karena masih dalam kondisi COVID-19. Pada beberapa waktu lalu, masyarakat Palembang itu sempat dihebohkan dengan pesan berantai melalui aplikasi chat WhatsApp yang mengatakan seluruh tenaga medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang itu kena corona. Itu viral setelah tersebar di seluruh masyarakat. Dalam pesan itu juga tertulis warga diimbau tidak boleh berkunjung dulu ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang lantaran tenaga medis di sana positif terjangkit COVID-19. Tapi Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang waktu itu sudah mengatakan dengan tegas bahwa yang terkonfirmasi adalah 28. Untuk memastikannya ini kami sudah ada salah satu narasumber, salah satu tenaga medis yang ternyata satu dari sekian banyak yang terpapar. Kita tanya dulu, ada Mbak Seli di sini. Hai Mbak Seli. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Mbak Seli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Seli, tadi saya bilang di awal di intro itu bahwa ada pesan teks yang mungkin keliru begitu ya. Saya mau memastikan dulu waktu itu betul ya, katanya 36, ternyata setelah dikonfirmasi oleh Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah itu ada 28, itu benar? Tenaga medis. 28. 28 ya. Itu kalau nggak salah 23 tenaga medis, 5 orang dokter. 5 dokter. Oke. Nah, Mbak Seli ini merupakan seorang perawat ya di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang kan? Iya. Nah, pada saat itu gimana bisa akhirnya setelah melakukan tes apa aja tuh ketahuannya kalau Mbak Seli itu juga salah satu yang orang tanpa gejala ya pada saat itu ya? Tanpa gejala waktu itu. Halo? Iya. Boleh diceritakan gimana setelah tahu hasilnya pada saat itu? Tadinya kita pas dinas di IGD kan, saya jaganya di IGD. Nah, ada pasien itu datangnya dengan keluhannya nggak ada ke arah COVID, nggak ada, tapi memang kita udah standar pakai APD kayak biasa kan. Sudah wanti-wanti sebenarnya. Ternyata pasiennya kalau nggak salah dengan STEMI, hasil rekam jantungnya STEMI, ngarah ke jantung ya, keluhan jantung waktu itu. Nggak ada ngarah ke COVID, belum dicurigai. Nah, akhirnya pasiennya dirawat ke ICU. Ternyata sudah beberapa hari dirawat ke ICU, ditelepon kita sama kepala ruangan dan kepala, kamu kemarin yang nganter Bapak A ya? Iya, kenapa? Ini dibilangnya pasien itu terkonfirmasi positif hasil swab-nya. Nah, setelah beberapa hari dari situ kita diminta rumah sakit buat rapid test. Tanggal 27 April kalau nggak salah kita rapid test kan, seluruh karyawan yang terdata kontak sama pasien tersebut di rapid test dan semuanya negatif hasil rapid test. Oke, pada tanggal 25 April itu ya rapid test ya? 27. Artinya beberapa hari sebelum rapid test pasien itu tanggal berapa kira-kira datang? Sekitar tanggal 17, 16 ya 17 kayaknya, 17 April. Oke. Kemudian tanggal 27 akhirnya dilangsungkan rapid test massal untuk semua karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah.
untuk karyawan seluruh yang kontak erat sama pasien tersebut. Kan pasiennya dirawat ke ICU, jadi yang ICU juga di rapid test, yang saya waktu itu jaga di IGD juga rapid test. Diminta rumah sakit untuk rapid test karena sudah kontak sama pasien tersebut kan. Nah, terus pasiennya juga begitu terkonfirmasi positif langsung dipindahkan ke isolasi. Di isolasi untuk pasien COVID-19 di rumah sakit. Oke. Setelah itu kan pasiennya juga diisolasi. Kemudian tes. Nah, setelah rapid test itu hasilnya negatif. Iya. Kemudian rumah sakit minta kita buat swab. Akhirnya swab dilakukan tanggal 5 Mei. 5 Mei kalau tidak salah. Tanggal 5 Mei itu hasilnya keluar beberapa hari setelah swab itu berapa lama? Tanggal 13 Mei keluar. 13 Mei dan itu hasilnya positif. Nakes yang terkonfirmasi positif kita yang padahal seluruh karyawan biasanya kan udah pakai APD. Rumah sakit juga sudah nyiapin kan. Kita udah standarnya pakai APD. Gak tahu kecolongan apa gimana. Nah, kalau ikhtiarnya sudah lumayan, udah pakai N95, pakai hazmat kan. Ya. Jadi sebetulnya kita juga sudah melakukan prosedur penuh ya untuk melakukan standar COVID-nya sudah, tapi protokol yang lengkap ya. Oke, pada saat itu terus Mbak Sally salah satu dari 28 tenaga medis yang akhirnya terkonfirmasi positif. Pada saat itu Mbak Sally apa yang Mbak Sally shock kah atau aduh gimana nih gitu mau pulang serba salah gimana pada saat itu? Iya kan waktu rencana kan mau nes pagi itu habis ini kan habis sahur pas puasa kan kejadian habis sahur ditelepon sama kepala ruangan dan kepala instalasi bilang Sel kamu nggak usah dinas dulu langsung isolasi dulu di rumah ya terus pakai masker nggak usah kontak dulu sama orang di rumah ya ada apa Pak gitu heran kok tiba-tiba nggak usah dinas terus kontak isolasi pakai masker di rumah jaga jarak aduh gimana jadi konfirmasi ke bagian ini kan ke bagian pelayanan medis ke dokternya dokter maaf mau nanya kok kepala ruangannya bilang kita nggak usah dinas terus isolasi pakai masker jaga jarak iya Sel ini kamu positif apa dok itu positif COVID astagfirullah bingung nggak sumpah gimana ya Allah kayak ya karena kan nggak ada gejala batuk-batuk nggak demam apalagi ya. Itu aja masih puasa Oke. Iya lagi puasa jadi gimana Pak bilang sumpah bingung waktu itu antara bingung terasa dunia berhenti ngerasa down nggak setelah itu Mbak Sally sempat merasa down nggak? Sempet down tapi jauh dari situ sih sudah bentengin diri jadi sudah nggak lagi denial siapa gimana udah ada 50-50 lah udah waktu banyak kan petugas medis yang gugur karena COVID udah ngerasa udah bagian dari resiko kan kayak itu tapi di sisi lain juga kaget kok bisa positif padahal kontak juga nggak terlalu lama sama pasien kan terus padahal merasa kondisi fisik juga tidak ini ya nggak ada gejala sakit nggak ada gejala batuk enggak demam juga enggak itu aja pas ditelepon juga lagi habis sahur kan puasa itu kan sudah jadi nelpon ke bagian pelayanan medis waktu itu Pak kami gimana bilang gitu kan mau keluar juga nggak enak mungkin orang juga pasti rame gitu kan udah nanti difasilitasi sama rumah sakit buat diisolasi karyawan-karyawannya tapi ada juga yang meminta isolasi mandiri di rumah bisa kayak itu karena kan kita nggak ada gejala. Berarti salah satu orang yang isolasi di rumah tuh pada saat itu? Enggak, Sally minta di rumah sakit kemarin karena anak Sally kan kecil-kecil jadi ngerasanya kalau di rumah mereka pasti kan mau deket mau sama mamanya kan. Iya. Jadi rumah sakit karena nggak bisa membatasi kontak juga ya pasti karena anak kecil pasti selalu ingin deket. Iya, dia nggak ngerti mamanya sakit atau apa. Tapi anak-anak sudah dibilangin kalian pakai masker, nggak usah keluar ya. Bunda kena corona, nanti kalian ini
kalian ini lari orang kalau kalian keluar, kalian di rumah aja. Ya Bunda, udah ngerti mereka. Udah ngerti ya. Pada saat itu kan akhirnya Mbak Sally memilih untuk isolasi di rumah sakit. Harus jauh terpisah dari suami dan anak-anak. Nah, ketika itu bagaimana untuk memberi pemahaman juga kepada suami dan anak-anak? Kan pasti anak-anak biasanya nggak tahan gitu jauh dari ibunya lama-lama. Nah, itu memberi pengertian ke mereka seperti apa, Mbak Sally? Waktu pas siap-siap di ini kan mau isolasi di rumah sakit, bilang sama anak sudah bilang, Bunda mau kerja, nggak boleh pulang dulu kan di rumah kayak itu. Apalan belajar masih pesen sama anak-anak. Tapi mau nangis tapi mau ditahan kan, karena kalau kita nangis curiga jadi mereka. Oh iya, gitu. Nanti Bunda beliin mainan. Iya dibilang. Mau nangis tapi ketahan tuh karena nggak bisa kan, harus memperlihatkan di depan anak. Nah, selama isolasi sempat nangis nggak tuh, nggak ketemu anak-anak? Iya sih, sebenarnya nangisnya tuh begitu teman banyak kan, kemarin sempat viral kan, begitu banyak teman-teman yang di WA, sabar ya, duh aku sedih banget dengar kabar dari kamu. Jadi kitanya ikutan nangis karena teman-teman tuh banyak yang udah nelpon dulu dan mereka yang nangis-nangis yang lebih histeris. Jadi kan ya sudah. Jadi gitu. Terbawa emosi ya, sedihnya terbawa ya. Apalagi keluarga yang di kampung, mereka tuh nelpon kan video call. Kamu nggak apa-apa, kan katanya positif corona. Ya nggak apa-apa. Wah, aku kira sudah dipasang infus, sudah dipasang oksigen. Astagfirullah. Separah itu ya, mereka sempat memilih. Jadi merekanya yang banyak yang histeris malah keluarga, karena mereka taunya kalau corona kan sesak napas, perlu ventilator, mikirnya kan kayak itu. Tapi corona juga ada yang tanpa gejala, yang imunnya bagus, dia nggak perlu nggak ada respon buruk pada dirinya. Oke. Nah, Mbak Sally, apa sih rasanya mungkin menjalani isolasi di rumah sakit? Apa yang Mbak Sally lakukan selama isolasi? Terus mengikuti treatment seperti apa? Apakah memang walaupun tidak dipasang infus dan segala macam, pada saat itu apa yang Mbak Sally lakukan untuk survive supaya cepat sembuh seperti itu? Sebenarnya yang Mbak Sally bersyukur walaupun terkonfirmasi kayak itu, rumah sakit sangat memfasilitasi. Memang bagus banget rumah sakit, alhamdulillah. Begitu tahu tenaga medisnya terpapar, mereka benar-benar tanggung jawab. Mereka udah nyiapin tempat kayak itu. Kan rumah sakit memang disterilin setiap hari kan. Tapi begitu tahu tenaga medisnya musibah, mereka udah nyiapin per kamar buat isolasi mandiri. Langsung didata sama rumah sakit siapa yang mau isolasi di rumah, siapa mau isolasi di rumah sakit kayak itu. Jadi Sally ikut di rumah sakit. Hampir setengah dari kita, lebih dari setengah malah minta isolasi di rumah sakit. Bagus treatment dari rumah sakit, terima kasih. Ya, karena kita juga mau nggak mau ya harus peduli juga sama orang yang di rumah ya, Mbak Sally ya. Iya. Kalau di rumah takutnya denger anak nangis, kita tetap aja mau ini kan, mau kita sambut ya. Namanya ya. Mungkin ini pertanyaan bersama juga sama mungkin netizen di luar sana. Kalau yang punya riwayat terus kena positif corona, mungkin ya sesak napas segala macam itu perlu tindakan yang cukup serius. Tapi kalau untuk orang tanpa gejala nih, yang seperti Mbak Sally alami, itu pada saat itu pengobatannya semacam apa, Mbak Sally? Kalau kita kemarin kan tanpa gejala, tapi dari rumah sakit tetap ngasih terapi, vitamin, susu, makanannya juga proteinnya lengkap, protein, sayuran, dikasih nutrisi yang bagus dari rumah sakit. Sally cuma 2 hari sih dirawat di rumah sakit Muhammadiyah, isolasinya karena kemarin kan Wisma Atlet dibuka untuk pasien OTG selain ODP sama PDP, pas itu baru pertama buka pas waktu hari tanggal 16. Dibuka untuk orang tanpa gejala kan yang sudah terkonfirmasi. Jadi Sally bersama 4 teman dari Rumah Sakit Muhammadiyah ikut join ke sana, tapi ada yang masih stay di Muhammadiyah. Jadi Sally tinggalnya selama 3 minggu di Wisma Atlet. Jadi, selebihnya di Wisma Atlet itu ya, tapi sama tindakan pengobatannya sama itu, Mbak Sally? Sama, dokter
penanggung jawabnya kemarin Dokter Ruli, dia di Rumah Sakit Muhammadiyah di Wisma Atlet juga, dokter spesialis paru. Oh, Sama, kalau ditanya bagus Rumah Sakit Muhammadiyah atau Wisma Atlet sama bagusnya. Alhamdulillah. Rumah sakit juga nggak apa tuh melarang nggak kita mau ke Wisma Atlet atau kita mau di Muhammadiyah. bebas memilih seperti itu ya? Iya, ada juga yang kalau dokternya kebanyakan di ini mereka diisolasi di rumahnya mandiri isolasi di rumah. Mbak Seli, mungkin boleh ceritain nggak sebenarnya kalau obat yang diberikan kepada pasien positif, mau itu ODP, PDP, atau OTG, itu obat-obat itu semacam apa ya? Atau cukup vitamin atau seperti apa? Terus treatment kesehatannya berupa apa aja tuh? Kalau obat sih, kalau sebenarnya ODP, PDP, OTG tetap aja yang pastinya pertama tuh PHBS, perilaku hidup bersih sehat, itu obat pertamanya. Cuci tangan, masker, itu pasti ya. Halo? Ya, ya. Sudah itu kalau terapinya kemarin untuk kita yang OTG, kalau di Wisma Atlet dapat antibiotik, antivirus, vitamin C 2 kali 500, 2 kali sehari, pagi sama sore ya. Terus dikasih apa sih namanya, sesuai keluhan. Kalau keluhannya kayak lambung nggak enak, apa karena efek vitamin C atau mual atau ada batuk, kita ngelapor ke petugas, nanti dikasih obat sesuai gejala. Udah kayak itu aja terapinya. Selebihnya kita dihimbau buat berjemur, makan yang sehat, kayak itu, banyak minum, nggak boleh stres. Olahraga seperti itu ada nggak, Mas Eli? Kalau kita sudah OTG sudah terkonfirmasi nggak ada untuk keluar Wisma itu nggak cuma keluar berjemur, terus kalau olahraganya cuma olahraga kecil, kayak di tempat isolasi kita yang mensibukkan diri dengan beres-beresin ruangan kayak itu kan, olahraganya lebih banyak ke sholat kayak itu kan, itu juga udah termasuk ibadah ya? Olahraga. Iya. Oke. Mbak Seli, pada saat itu 28 cukup banyak tuh ya. Jadi itu mempengaruhi hari-hari kinerja rumah sakitnya tuh? Iya sih, tadinya mungkin karena kebanyakan hoax yang beredar kan rumah sakit tutup segala macam, padahal rumah sakit Muhammadiyah tidak tutup. Buka ya itu ya? Tetap buka, tapi waktu kemarin memang karena rumah sakit kita kan ini sudah memang jadi rumah sakit rujukan COVID kan, banyak udah ada SK gubernur kan, salah satu dari rumah sakit swasta yang ada rujukan. Jadi memang sudah siap maksudnya berhari untuk sterilisasi ada untuk pasien-pasien COVID itu sebenarnya dibedain, harus diisolasi, yang mana ada ODP, ada PDP juga nggak dicampur baur sama pasien yang normal kayak itu. Sebenarnya kalau mau berobat ke rumah sakit aman, tapi kemarin karena ada berita miring jadi sempat sepi rumah sakit kan. Juga ya untuk rumah sakit ya. Oke. Mbak Seli, mungkin waktu itu kan ketika mengetahui hasil Mbak Seli positif, walaupun dengan status OTG, sempat ada rasa khawatir nggak? Kalau kan itu hasilnya di SMS ketika sahur ya pada saat itu ya? Nah itu sempat khawatir nggak? Jangan-jangan keluarga juga ikut positif pada saat itu. Terus iya, itu yang paling dikhawatirkan itu, Mbak. Nah, pada saat itu mungkin rumah sakit langsung ada tindakan nggak untuk memeriksa keluarga juga? Rumah sakit memfasilitasi buat memeriksa keluarga. Tapi karena kita juga kan ya mikir juga ya, ini kan keluarga kita. Jadi saya ngelapor ke RT waktu itu kan, terus juga ngelapor ke Dinkes buat ini ke puskes setempat, maksudnya buat di swab keluarga. Ya kalau bisa kan sebaiknya dites semakin cepat semakin bagus kan Mbak, biar lebih enak, kita lebih puas, lebih tenang. Jadi kalau sayanya ini di puskes sesuai dengan tempat tinggal. Kebanyakan dari teman-teman yang tenaga medis yang lain juga kayak itu di puskes. Tapi kalau untuk yang minta didata biar rumah sakit yang ini yang memeriksa, monggo, nggak masalah dari rumah sakit. Oke, artinya memang ini ya terbuka juga ya biar kita juga tenang. Iya.
Mbak Seli, waktu itu total jadi berapa hari diisolasi? 2 hari di rumah sakit dan selebihnya di Wisma 3 Atlet. minggu di Wisma Atlet. 3 minggu. Sampai benar-benar bukan diputuskan, benar-benar Dinyatakan 2 kali negatif. negatif corona 2 itu kali negatif. pada saat gimana kondisinya pada waktu itu? Pas di rumah sakit kita dikasih terapi kan, karena kita sudah 2 hari di Rumah Sakit Muhammadiyah kan, jadi terapinya dilanjutkan di Wisma Atlet. Sudah itu dijadwalkan buat di swab. Dijadwalkan swab lagi tanggal 26, 27 dari Wisma Atlet. Tadinya tanggal 24, 25 berhubung Lebaran, mereka bilang tanggal 26, 27 baru di swab. Jadi kemarin tanggal 26, 27 kita di swab di Wisma Atlet. Artinya pada saat itu Mbak Seli nggak ikut Lebaran di rumah dong ya? Iya. Waduh, sedih banget pasti. Waktu itu tapi sempat bisa komunikasi via video call atau seperti apa? Video call sama keluarga. Kalau Lebaran sambil jaga biasa itu ya, tapi kalau Lebarannya itu di tempat lain rasanya aneh sih sebenarnya. sangat menyedihkan mungkin ya pada saat itu ya. Iya. Oke, Mbak Seli, ini ada pertanyaan dari penonton di YouTube nih. Katanya, Mbak, aku dengar tes swab itu sakit ya, karena ada alat yang masuk di hidung. Sebenarnya benar nggak sih, Mbak? Tuh, sakit banget. Asli sakit, Mbak. Sakit banget ya? Sakit banget. Sakit banget, bukan lagi sakit. Oke, jadi gimana? Kalau bisa jangan sampailah kena di swab lagi. Kalau bisa jangan lagi. Alatnya kayak gimana tuh, Mbak? Boleh dijelasin? Kayak cotton bud panjang. Kalau rapid kan via ini kan darah ya? Blood test. Kalau swab dia kayak cotton bud tapi lebih panjang, lebih besar. Di tes masuk lewat hidung, lewat nasofaring kan, sama lewat tenggorokan diambil juga. Aduh, jadi sampai pokoknya kalau sakitnya air mata tuh netes nggak kerasa lagi, Pak. Oh gitu ya, saking perih gitu ya. Itu cuman sekali ya, berarti total berapa kali saya tes? 2 kali? 1 kali? Kalau yang tes pertama sekali, kalau yang sudah perawatan tesnya 2 kali. 2 kali. Kan harus 2 kali, harus 2 kali negatif. 3 kali ya? 3 kali mengalami. Iya, 3 kali. Pengalaman banget tuh ya berarti. Ya ampun. Oke, berarti 3 minggu di Wisma Atlet, Lebaran juga nggak sama keluarga. Yang menguatkan diri sendiri itu apa, Wak, pada saat itu? Yang bikin kuat ya jelas keluarga. Terus yang bikin kuat itu sebenarnya, Mbak, kemauan kita buat sembuh. Kita mikirnya kalau kitanya sedih terus kan bisa menurunkan imun, karena yang menjadi kekebalan kita itu ya hati kita sebenarnya. Oke. Jadi, Mbak Seli kan di Wisma Atlet bersama 4 orang teman ya, 4 orang teman yang sesama tenaga medis. Nah, ketika itu siapa yang lebih cepat atau sama-sama 3 minggu setelah itu baru keluar? Iya, sama. Kita dijadwalkan swabnya bareng. Terus ini sama-sama keluar bareng, masuk bareng. Masuk bareng, keluar bareng. Alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Oke, Mbak, gini, sekarang kan udah di rumah nih. Ini masih isolasi atau udah aktif bekerja lagi? Kalau dari Wisma kalau disarankan dari 14 hari setelah swab. Jadi sampai tanggal 13, insya Allah tanggal 14 masuk kerja lagi. Oh, 14 ini. Kalau sampai tanggal 14 isolasi mandiri. Mereka bilang kalau masih ada keluhan konfirmasi lagi ke mereka kayak itu. Tapi insya Allah nggak ada keluhannya. Ya, mudah-mudahan. Sehat. Tapi ada rasa trauma nggak sih, Mbak Seli? Setelah Iya sih, Mbak. Rasa takut. Tapi ya kayak mana udah resiko, takut nggak takut tetap aja harus kerja kan. Nggak mungkin cuma gara-gara ini kita harus batasin diri yang jadinya trauma kepanjangan ya. Nggak harus kayak gitu ya. Nggak harus kayak gitu. Terus kalau kegiatan di rumah untuk masak, belanja, itu gimana? Diserahkan ke suami atau masih ada yang bantu nih? Suami
alhamdulillah kan dari kita kebanyakan yang punya istrinya kerja di Muhammadiyah, suaminya ikut kena imbas, disuruh isolasi. Jadi artinya suami juga nggak boleh Jadi keluar ya? suami yang ngurus anak. Oh. Iya, mereka juga di pas swab sampai hasilnya keluar dinyatakan negatif, mereka nggak bisa keluar juga, harus isolasi. Kita kan harus kooperatif kan, Mbak. Nggak mungkin kita harus keluar kemana-mana, sedangkan keluarga terdekat kita udah terkonfirmasi kayak itu. Betul. Nah kan ini ya, kebanyakan mungkin warga yang masih parno banget gitu. Kan setelah dinyatakan sembuh, terus balik lagi ke rumah, isolasi mandiri juga di rumah. Terus reaksi tetangga gimana tuh, Mbak Seli? Tetangga sini, Masya Allah baik, saking baiknya Mbak. Sampai hari ini masih ada sembako dari tetangga di rumah, Mbak. Subhanallah. Masih ada yang memberi ya? Sini, alhamdulillah. Mereka tuh mungkin ya ada yang tetangga yang jadi takut, jadi parno itu. Enggak, tapi mereka alhamdulillah baik. Teman-teman tetangga. Saya kan orangnya bukan orang Palembang aslinya. Di sini juga yang jadi keluarga itu kan tetangga. Tapi kalau tetangga udah rasa keluarga banget. Sudah memberi baik mereka. Bantuan moral, spiritual, material. Baik banget. Luar biasa. Artinya tetangga-tetangga juga mungkin menguatkan diri sendiri juga ya untuk tidak terlalu khawatirkan ya. Karena ada Mbak Seli yang juga sudah terkonfirmasi positif. Mungkin Mbak Seli mau mengucapkan terima kasih atas support-support yang diberi oleh para tetangga yang sudah dianggap keluarga lewat live talk sore hari ini. Boleh tuh sampai. Yang pertama Seli mau ngucapin terima kasih yang jelas sama rumah sakit Muhammadiyah. Terima kasih sama rumah sakit Muhammadiyah, Wisma Atlet, sama tetangga-tetangga, keluarga. Pokoknya kalau merekanya yang nggak kasih support, mungkin udah nggak tahu sekarang masih kuat apa enggak, Mbak. Anak juga masih kecil kan. Saya lihat kemarin masih ASI, ngasih anak baru umur 7 bulan. Tapi alhamdulillah tetangga-tetangga di sini baik, keluarga, teman-teman. Mereka support, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang mengucilkan ya, Mbak Seli? Enggak. Oke. Iya, walaupun ada yang kasihan kalau dengar teman yang ada ngerasa dikucilkan sama tetangga, ya Allah, beruntung berarti punya tetangga di sini baik-baik. betul sekali, betul. Nah, Mbak Seli mungkin kan pada saat setelah dinyatakan sembuh tuh, saya baca di koran kalau Mbak Seli itu merasa percaya diri. Itu gimana? Merasa percaya dirinya karena kenapa nih? Maksud percaya diri itu diimbangin dengan ikhtiar kita, Mbak. Kita kan sudah kayak selama ini Seli itu bukan nggak lagi nyalain diri sendiri kok sampai terkena kayak itu kan. Kalau dibilang kalau perilaku hidup bersih sehat sudah dijalanin. Di rumah sakit juga udah cuci tangan, udah pakai kan. Udah jaga jarak. Kalau mau pulang kerja udah mandi. Mau sebelum pulang udah mandi lagi. Ternyata masih terkena kan. Tapi begitu tahu kalau orang-orang yang tanpa gejala itu sebenarnya lebih beruntung. Pernah dokter spesialis paru bilang kalian itu beruntung karena sudah tahu begitu terkena tidak terasa gejala atau punya gejala ringan. Karena kalau yang belum terkena kita kan nggak tahu respon tubuh kita itu nggak kayak mana selanjutnya. Apa kita bakal panas tinggi atau bisa punya gangguan pernapasan. Makanya kita disarankan untuk sebisa mungkin terhindar dari virus tersebut kan, Mbak. Betul. Saya juga termasuk orang yang beruntung karena mempunyai imun yang bagus ya itu ya. Nggak sampai ngedrop waktu terkena. Oke, itu dia tadi ya pengalaman dari Mbak Seli. Mbak Seli, kita juga mengucapkan terima kasih juga pada Mbak Seli, teman-teman tenaga medis semuanya karena sudah menjadi garda terdepan ya untuk menanggulangi pencegahan virus COVID-19 ini gitu. Oke, Mbak Seli, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi cerita bagaimana pada saat dari sebelum hingga setelah terkonfirmasi menjadi virus corona.
mungkin masyarakat kita, ya, kepada para teman-teman tenaga medis seperti apa, boleh? Iya, kenapa? Boleh memberi pesan-pesan untuk masyarakat kita, ke teman-teman tenaga medis juga, pesan-pesannya seperti apa? Baiklah, pertama saya mau memberi pesan kepada rekan-rekan saya sejawat sama tim medis, kita tidak usah terlalu takut karena memang udah bagian dari resiko kita sebagai garda terdepan. Tetap semangat, yakinlah nggak ada perbuatan baik itu yang sia-sia. Terus kepada masyarakat, yang bilang kalau corona itu nggak ada, cuma konspirasi apa itu segala macam, terserah, kita nggak maksa harus percaya. Yang jelas kita ngasih saran buat di rumah aja, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, hindari keramaian-keramaian yang nggak perlu, kayak itu. Tetap hati-hati, tetap waspada, walaupun mungkin yang kerjaannya sehari-hari harus keluar, tetap biasakan hidup sehat, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, kayak itu. Ya itu aja. Ya. Karena ini Mbak Seli sudah terkonfirmasi benar-benar sempat menjadi orang tanpa gejala yang positif virus corona ya. Dan itu pesan-pesannya sangat bermanfaat karena sebetulnya membiasakan hidup atau pola sehat untuk kita sendiri juga nggak rugi-rugi juga ya Mbak Seli ya. Iya, nggak ada yang ruginya. Terus satu lagi, berdoa yang jelaskan. Ada juga ditingkatin ya. Terima kasih. Tawakal. Di penghujung waktu, nanti kita akan bincang-bincang lagi mungkin di lain waktu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga sehat terus. Sama-sama. Sehat. Terima kasih sudah memberikan semacam cerita yang mungkin memotivasi teman-teman masyarakat Palembang di luar sana untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Terima kasih, Mbak Seli. Sama-sama. Kita say goodbye dulu. Oke. Oke, itu dia tadi perbincangan saya dengan Mbak Seli. Jadi beliau itu sudah terkonfirmasi menjadi orang tanpa gejala yang terpapar virus corona. Terima kasih pemirsa Tribun Sumsel dan Tripoko TV yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk menyaksikan program kami Sumsel Virtual Fest 2020. Nanti kita akan ketemu lagi di live berikutnya, di perbincangan berikutnya. Saya Isratna, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Tripoko TV dan Tribun Sumsel. Bye!